Sektor properti di Indonesia sering dipandang sebelah mata oleh para pengusaha. Padahal sektor ini mempunyai kontribusi yang lumayan besar, sekitar 16% terhadap PDB Indonesia. Bahkan paling tinggi di Asia Tenggara setelah Singapura. Ketidaktertarikan para pengusaha ini ya wajar, karena memang banyak sekali tantangan yang membuatnya terlihat kurang menarik. Salah satunya yaitu masalah perizinan. Perubahan dari izin mendirikan bangunan atau IMB ke persetujuan bangunan gedung belum sepenuhnya diterapkan di semua daerah, menyebabkan hambatan dalam membangun properti itu sendiri. Nah, meskipun sektor properti berkontribusi besar pada PDB Indonesia, tapi faktanya rasio kepemilikan rumah atau tempat tinggal di Indonesia masih sekitar 84,79%. Artinya, ada sekitar 15,21% atau sekitar 349.000 rumah tangga di Indonesia yang tidak mempunyai rumah. Mungkin inilah salah satu alasan kenapa kemarin pemerintah mau membuat tapera atau tabungan perumahan rakyat. Kalau memang mau menerapkan ekonomi Pancasila, harusnya sih rakyat menengah tidak keberatan dengan tapera. Hitung-hitung membantu saudara kita yang membutuhkan rumah. Tapi dengan catatan dana itu harus dikelola dengan benar dan transparan. Itu aja. Meskipun kondisi Indonesia cukup memprihatinkan, kita mesti harus bersyukur karena sudah berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir. Hal ini karena rasio kepemilikan rumah atau tempat tinggal di Indonesia lebih baik daripada di Thailand yang hanya 80% dan Malaysia 76,9%. Nah, untuk menghadapi tantangan bonus demografi ke depan, rencananya nih, sekali lagi ya, rencananya atau rencana sementara, di era Prabowo nanti akan mengadakan kementerian baru, yakni Kementerian Perumahan dengan target rumah sekitar 3 juta rumah setiap tahunnya. Gagasan ini dibawakan oleh adik Prabowo sendiri, sekaligus sosok calon menteri, tapi beliau menolak, siapa lagi kalau bukan Hasim Joyo Hadikusumo. Dirinya mengatakan Kementerian Perumahan telah mempersiapkan sekitar 53 triliun untuk anggaran awal. Dalam program sementara, dikatakan akan membangun sekitar 2 juta rumah unit di pedesaan dan 1 juta unit atau apartemen di kota setiap tahunnya. Nah, angka 53 triliun ini ya cukup masuk akal untuk 3 juta rumah. Karena menurut Ketua Umum Real Estate Indonesia, yaitu Joko Suranto, dalam membuat satu rumah di perumahan, rata-rata membutuhkan sekitar 27 juta. Artinya, jika dibangun di pedesaan, mungkin saja harga tanah dapat ditekan semaksimal mungkin hingga 50%. 1 juta rumah atau tempat tinggal di perkotaan nantinya akan dibangun dalam bentuk apartemen, dan pemerintah pusat akan bekerja sama dengan pemerintah daerah masing-masing. Misalnya nih, untuk DKI Jakarta sendiri, program ini akan membidik kerjasama dengan PD Pasar Jaya. Hunian di perkotaan menjadi jalan bagi masyarakat kelas menengah yang tinggal di kawasan sekitar Jakarta. Namun dengan catatan, mereka harus bekerja di tengah ibu kota. Mungkin bagi teman-teman akan timbul pertanyaan nih, bagaimana dengan masyarakat miskin di Jakarta? Jadi gini geng, syaratnya kan jelas tuh harus bekerja di tengah ibu kota. Sedangkan UMR di Jakarta itu sekitar 4,9 juta. Kalau kita ngikut dari aturan Kementerian Keuangan, orang atau objek syarat yang kena pajak bagi yang berpenghasilan 4,5 juta, makanya disebut kelas menengah. Ya, walaupun hidup dengan uang segitu di Jakarta ya susah karena biaya hidup di sana mahal. Dengan gaji 4,9 juta di Jakarta, untuk punya rumah sendiri tanpa bantuan pemerintah itu sangat sulit, bro. Makanya nih, yang teriak-teriak uang rakyat habis buat pembangunan IKN, buat bangun bandara, jalan tol, dan lain-lain, harusnya ngaca, pernah ke kantor pajak gak tiap bulan buat bayar pajak? Enggak kan? Kalau enggak, ya mending diem deh. Udah gak ada kontribusi, ngisi BBM pakai BBM subsidi, sok ngatur pemerintah pula. Kan lucu. Ini sekedar informasi aja bro. Makanya nih, bagi kalian yang berpenghasilan 4,5 juta, pernah nggak ada petugas pajak datang ke rumah kalian buat nagih pajak? Gak ada kan? Coba gaji kamu 20 juta, pasti datang tuh minimal surat dari perpajakan. Gitu bro. Nah, kita kembali. Nantinya rumah di perkotaan, lantai 1 hingga lantai 3, targetnya dapat dinikmati oleh pedagang pasar dengan fasilitas standar, yaitu akses air bersih, listrik, AC, dan internet. Nah, yang bikin admin respect nih, Hasim juga menegaskan bahwa konglomerat
dilarang untuk ikut menggarap proyek perumahan atau apartemen di Kementerian Perumahan. Artinya, target pembangunan 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan tidak akan dipercayakan kepada konglomerat di sektor properti. Pembangunan perumahan rakyat ini akan dipercayakan kepada UMKM koperasi dan badan usaha milik desa atau BUMDes. Sehingga diharapkan nantinya akan mengangkat ekonomi masyarakat menengah, lebih-lebih menciptakan ekonomi kelas menengah baru. Prabowo sendiri telah menunjuk Hasyim yang merupakan adiknya menjadi Kepala Satgas Perumahan dalam tim transisi pemerintahan. Tugas Hasyim adalah Satgas yang dibentuk sejak 4 bulan yang lalu, yaitu untuk berdiskusi dengan para pemangku kepentingan terkait kebijakan tersebut, meliputi Bank BTN, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya N. Bakri, Perumnas, REI, dan SMF. Daripada dibilang hoax nih, kalian bisa dengar sendiri deh dari orangnya langsung. Program sementara. Ini sementara Pak Prabowo setujui. Kita akan membangun setiap tahun 2 juta unit rumah di pedesaan. 2 juta unit di pedesaan, konstruksinya dipercayakan kepada UMKM, koperasi dan BUMDes. Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang untuk masuk ke bidang ini. Ini untuk mendorong, mengembangkan UMKM, dan kita ingin menciptakan middle class baru. 153 pasar milik PT Pasar Jaya, milik DKI, itu nanti kita akan gandeng, kita akan kerjasama pemerintah pusat, Perumnas misalnya kerjasama dengan PT Jaya, kita akan nanti kita kembangkan. Pedagang pasar nanti akan menikmati 1, 2, 3 lantai di setiap Pasar Jaya dengan air bersih, listrik dan sebagainya, ber-AC dan internet connection juga sampai ke situ. Di atas itu Pak Anin, kita akan bangun tower, kompleks tower ke atas. Mungkin nanti terdapat 153 tower atau kompleks tower di Jakarta. Cepat. Dan di sini kalau setiap Pasar Jaya bisa sampai menampung 1000 unit apartemen, ya terserah nanti bagaimana konstruksi. Itu berarti 153.000 keluarga kita bisa sediakan perumahan yang bagus. Pak Prabowo sudah katakan ke saya dalam tim, dia bertekad untuk memberantas, dia akan menghapus semua tempat kumuh di kota-kota Indonesia termasuk Jakarta. Nah, gimana guys? Udah jelas kan? Bagaimana menurut kalian? Apakah setuju jika ada kementerian khusus yang mengurus tentang perumahan rakyat? Lebih-lebih, kita nantinya bakal dihadapkan dengan bonus demografi. Tentunya akan lebih banyak lagi orang yang membutuhkan rumah. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Dadah!